Aku di mana? Oh, ini tempatnya kok nggak kayak Clover House? Kamu siapa? Aduh, Aduh, kayak perasaan dulu pembeli rumah. Oh, mau beli di Clover House, Bu. Betul. Oh, Bunda. Langsung beda komoditas yang dijual ya. Halo diskusi, apa kabar? Kali ini gue Vincent Jose lagi kedatangan seorang narasumber yang lagi hits banget nih. Semua se-Indonesia lagi ngomongin film yang lagi hits ini. Waktu video ini dibikin, itu udah dapat 2,7 juta penonton. Luar biasa, alhamdulillah. Keren. Dan ini adalah penulis skenario dan juga menggagas ceritanya sebenarnya ya. Evelyn, Anif nih ya. Oke, Lin, gimana nih? Aduh, Itu nggak sukses nanti, sukses 2,7 juta penonton. Sempat ada di your wildest imagination nggak sih bakal ada di titik ini? jujur enggak. Kalau Bayangin lu bakal berapa sih penontonnya? gue udah stop bayangin ekspektasi jumlah penonton tuh udah mulai stop sih lately. Cuma waktu denger Animo tuh sempat 2 atau 3 bulan sebelum tayang tuh lumayan banyak Animo bilang filmnya bagus, filmnya keren. Itu tuh lumayan bikin deg-degan lagi gitu jadinya, jadi naruh ekspektasi lagi. Cuma waktu itu slightly di dalam hati kayak nyampe lah ya 1 juta, harusnya nyampe lah, mudah-mudahan lagi agak ada gitunya sih. Jadi estafet pertamanya 1 juta dulu nih gitu Iya, ya. 1 juta dulu lah. Bahkan sebelum gala premier kan udah banyak yang ngomong kan, wah ini penampilan terbaiknya si Ardit. Oh iya, Ini film lebaran paling terbaik tahun ini. benar. Langsung udah, itu malah makin pressure ya. Malah makin pressure. Mungkin si Ardit lebih pressure lagi ya, kayak langsung. Tapi ini menarik sih, karena aku kira kan film-film yang tipe kayak gini, film drama keluarga yang ngangkat soal isu-isu internal keluarga, isu-isu dari kacamata milenial atau Gen Z gitu kan. Itu kan rata-rata diangkat dari novel atau dari materi lain lah intinya. Nah ini tuh benar-benar original story dari Evelyn sendiri. Kamu comes up with the idea itu udah sejak lama ada di pikiran kamu, pengen aku utarakan cerita ini, atau oke, ini kayaknya cocok nih. Mungkin dari Rapi Film mungkin datang ke kamu kayak, Evelyn, kamu ada materi nggak buat Lebaran tahun ini? Kita ada slot Lebaran nih, atau gimana? Oke, agak panjang ceritanya. Gak apa-apa. Jadi kalau sama Rapi tuh kebetulan ini kerja sama kedua sama Rapi Film. Setelah ini kan. Setelah Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Itu juga original idea. Ya. Makanya waktu itu tuh kurang lebih setelah Lebaran tahun lalu tuh Pak Sunil sempat ada, Evelyn kalau ada idea lagi boleh gitu. Terus tiba-tiba aku ke pop up satu idea, itu berangkatnya dari sebuah tulisan di truk sih sebenarnya. Waduh. Laki-laki tidak boleh miskin. Justru dari itu ya ide utamanya ya. Terus setelah dipikir-pikir, iya juga ya, kita sering mempotret film tuh mostly dari sudut pandang perempuan. Betul. Gitu. Terus lebih menarik kalau kita sekali-sekali explore dari sudut pandang laki-laki gitu, gimana bebannya dan segala macam. Terus pada saat bersamaan aku juga diskusi sama temanku gitu. Dia bukan orang film. Terus kita ngomongin lah tentang keluarga masing-masing gitu. Terus kita recall nih, dia ngomong di keluarga gue tuh ada satu orang yang selalu cuci piring. Di dapur. Terus aku juga recall. Jadi mamaku tuh kan keluarga besar banget, 12 bersaudara. 11 apa 12 ya, aku sampai lupa itu. Pokoknya banyak banget. Dan itu setiap, khususnya momen Lebaran, itu tuh selalu ada satu tanteku yang cuci piring gitu. Terus aku jadi kayaknya setiap keluarga punya itu deh. Kayaknya kita ngomongin kelas sosial di dalam keluarga sistem. besar. Ya, sistem yang paling kecil tuh keluarga gitu. Kayaknya kelas sosial tuh terjadi dimanapun gitu. Statement uang gak kenal saudara, which is itu true juga gitu dalam konteksnya. Rezekinya beda-beda, nasibnya beda-beda, walaupun kita satu darah gitu. Dan kayaknya itu hal yang menarik untuk ku angkat karena masih belum banyak di film drama keluarga kita. Makanya rata-rata cuma di keluarga kecil internal doang kan. Keluarga besarnya belum banyak yang ngangkat nih ya. Iya, dan waktu itu aku inget banget, aku kamat ke Pak Sunil, terus aku bilang, Pak, ini could be interesting kalau sekarang lagi banyak cerita tentang keluarga, ayah, ibu, dan segala macam. Kayaknya kita harus one step ahead deh, Pak. Kita bikin keluarga besar aja sekalian, jarang nih ada yang bikin gitu. Oke, topiknya apa? Aku ceritain, terus aku kasihlah sinopsisnya gitu. Terus Pak Sunil suka gitu. Dan waktu itu aku cuma ngomong, tapi ini kayaknya lebih
lebih perfect kalau dapat tayang Lebaran. Tapi again Ya. kan Berarti dari masalah awal bukan di request untuk slot Lebaran ya, belum tentu ya. belum tahu, kita Pokoknya belum tahu. any idea lah pokoknya gitu kan. Belum. Tapi secara story memang cerita ini dari Lebaran ketemu Lebaran ketemu Mhm, Lebaran. mhm, Makanya mhm. aku bisa ngomong ke Pak Sunil, "Pak kayaknya kalau dapat Lebaran nih, Ini wah lebih oke perfect. banget nih Pak," gitu. Terus tapi kata Pak Sunil, "Ya we'll see lah kalau itu." Jadi Keburu kita nggak ya? Soalnya keburu nggaknya iya, ya. karena banyak banget kan belum syutingnya, belum Betul. nulisnya, Dan belum waktu itu segala bulan apa itu macam. ketika mulai develop? Kayaknya tuh sekitar sekitar bulan-bulan ini deh, Oh, April, oke. Mei segini. Ya ada Terus waktu setahun lah ya buat iya, terus hampir setahun. syuting itu kayaknya sekitar aku lupa September atau Oktober gitu, sekitar atau Oktober November gitu, sekitaran segitu gitu. Dan kita belum tahu ini bakal dapat tayang Lebaran apa enggak. Ah, oke, heeh. Jadi cuma aku bilang kalau bisa dapat ya oke gitu. Terus baru tahunya tuh kayaknya Desember deh, Desember atau Januari gitu kita baru tahu dan jujur itu lega banget sih kayak tapi barengan juga sama film-film lainnya yang keren ya. Jadi Betul. kayak Dan nggak lega banget. waktu itu udah ada 6 film belum sih yang diajukan untuk Belum, slot yang baru Lebaran? rilis tuh Danur doang? iya yang baru announcement tuh kita udah tahu nih kayaknya Heeh, udah ada 6 heeh. film ini nih, tapi masing-masing officialnya belum pada Rilis, rilis. betul. Yang udah rilis kalau nggak salah Danur deh. Danur. Jadi Dari kita udah, Desember udah oke rilis udah dulu. pasti ada Danur gitu. Berat Jadi banget. kayak iya udah nggak lega-lega banget sih Iya. gitu. Ada deg-degannya juga gitu. Gitu sih. Terus keterlibatan dengan Naya sebagai direktur sekalipun itu dari Rapi, dari kamu atau gimana? Dari Raffi sih Dari kalau Rapi ya. Naya. Iya, kalau Naya. Jadi waktu come out dari kamu, Naya tuh kita belum tahu yang bakal direct siapa. Oh enggak, waktu itu pas Sunil tuh sempet sounding, Flynn gue pengen coba jalan sama Naya gitu. Setelah Komang ya. Setelah koma kayaknya. Gue pengen coba jalan sama Naya, lu ada cerita nggak yang kira-kira dia mau gitu. Mhm. Terus ya udah aku bawalah cerita ini gitu. Terus Mbak Naya suka, ya udah jalan. Gitu. Oke, menarik banget di Lebaran tahun itu ada 2 film yang secara cerita ada kemiripan. Elemen utama itu mirip banget, yaitu mengangkat soal profesi agen properti. Gimana itu bisa kejadian itu, Lin? Itu jujur aku nggak tahu sama sekali ya. Heeh, Baru tahu tuh malah pas rilis teaser ya, yang pertama tuh. heeh. Rilis materi promo dulu, Senin harga naik dulu apa Kayaknya itu Senin tunggu dulu harga ya? naik dulu deh. Naik duluan ya? Kayaknya Senin harga naik duluan deh. Itu malah pas di situ aku kayak, waduh sama-sama kerja di Agen properti nih iya, lumayan. agen properti gitu. Sempet ada worry sih gitu. Cuma pas udah nonton filmnya sih kayak, ya enggak sih karena topiknya beda Topik sih yang beda, gitu. heeh. Iya, topiknya beda Kalau gitu. mau ditonton lagi, nonton masing-masing, emang topiknya yang diangkat beda banget ya. Iya, beda Kalau banget. kamu kan lebih ke gimana ya, pergulatan batin seseorang, Yes. terutama seorang laki-laki ya, Iya, ketika dia mencari untuk gue beli omongan lo. Itu yang iya, aku inget banget dari film itu yang jadi highlight dari film itu. Sementara kalau Sinarganya kan lebih ke ya juga ada iya, validasi seorang anak dari ibu sih, tapi betul. kalau aku sih melihatnya sebagai ibu yang dia sangat punya power lebih di keluarganya dan ketika udah mulai tua dia mulai apa harus menyadari diri, oke, lu nggak punya power segede itu lagi gitu, Yap, lu harus yap. step down untuk bisa biar anak-anak lu nggak makin menjauh dari lu. Itu dua hal yang berbeda banget sih menurut gue gitu tadi. Jadi bener-bener purely coincidence ya. Iya, Tapi itu pemilihan coincidence. pemilihan apa profesi itu kenapa tuh? Karena Oh, sebenarnya waktu itu sempat research juga lama. mm, Apa ya profesi yang kira-kira dalam waktu Lebaran ketemu Lebaran, which is 1 mm, tahun itu secara hasil tuh udah bisa lebih kelihatan lah gitu secara fisik ya. dan make sense gitu. Dan yang publik juga lumayan aware atau lebih gampang notice sama profesinya gitu. Akhirnya kita sepakat kayaknya property agent lebih lebih mudah gitu perumahan. Ada pilihan-pilihan lain nggak sih waktu itu selain agen properti yang memungkinkan untuk dia di profesinya Arya? Aku lupa, tapi kalau nggak salah berkutatnya tuh memang di sekitar sales sih. Cuma kita Sales ya? deciding mau di bidang apa aja gitu. Kayak kalau nggak salah sempat ada sales mobil atau apa. Oh Cuma ya, itu juga satu satu hal yang bisa tanpa harus memandang apa namanya latar belakang pendidikan iya, khusus iya, yang sangat spesifik, misalnya iya, dokter atau insinyur, itu bisa dapat duit dengan cepat ya, walaupun nggak gampang ya. iya, betul, Tapi betul. tetap aja yang paling memungkinkan untuk bisa cepat dapat Cepat, duit banyak ya, iya, itu sih yang itu, dipilih. iya benar. Lin, kemarin tuh waktu begitu dirilis tuh banyak banget yang kontroversi seputar pemilihan kreatifnya gitu ya. Oke, Pertama soal
justifikasi Tante Yuli yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang antagonis, terus tiba-tiba ternyata dia baik. Oke. Itu. Apakah gue menyadari ya, mungkin karena emang gue pernah mengalami punya keluarga yang kayak gitu, yang kayak Tante Yuli yang suka ngomongnya serampangan, tapi sebenarnya dia peduli gitu. Dan sometimes gue menyadari gini, kebanyakan manusia itu kadang-kadang hidup dengan terlalu santai, jadi mereka kayak perlu sesuatu buat ngedorong mereka, bukan hanya untuk memotivasi, tapi justru dibikin jatuh gitu, Iya. dijatuhin harga dirinya, gitu Iya, kan. betul. Gimana kalau menurut dari sisi lo gimana? Sebenarnya malah Tante Yuli tuh menurutku yang paling mendekati ke cara pandang kita terhadap seseorang yang kita nggak suka. Oke. Makanya penuturan ceritanya akhirnya kita buat lebih surprise, kayak kalau kita surprise, loh ternyata dia baik ke gue selama ini gitu. Makanya feeling itu yang sebenarnya pengen coba di-explore gitu. Dan di sini kan Arga sendiri tuh nggak ngelihat Tante Yuli itu mecut dia in a good way ya. Iya. Arga tuh ngelihat Pengen menjatuhkan martabat keluarganya aja iya, gitu. betul. Makanya mixed feelings ketika something happen sama Tante Yuli jadi eksplorasi yang menarik gitu. Tapi gue selama ini nggak suka sama dia, tapi terus setelah something happen, oh ternyata ada sudut pandang ini ya gitu. Dan itu kan sebagai human butuh waktu untuk memproses itu kan. Betul, mencerna itu semua. Makanya dia nggak bisa langsung, dia bahkan belum decide mungkin gue harus sedih atau marah atau senang gitu. Saking mixed feelingnya itu ya. Iya, saking mixed feelings, karena itu yang coba di deliver sih, dan nggak Itu bisa sih, dipungkiri emang itu. dan itu emang salah satu adegan yang paling siapapun bakal bikin nyesek sih ketika jadi inget aja ya kan. Jadi ketika Arga find out ternyata yang selama ini bantu nyariin pembeli pertamanya justru dari Tante Yuli. Itu gue masih merinding dong gue. Itu brilliant banget sih. Dan emang bentar itu happens di beberapa, bahkan banyak ya, mungkin mostly orang mengalami itu ya, punya sosok itu, punya sosok Tante Yuli di dalam keluarga mereka, betul. Ya kan. Bahkan mungkin orang tua sendiri. Iya, possible banget. Kalau aku iya. Referensinya tuh sangat mudah karena berarti ada Tante Yuli yang in real life dalam hidup lo. Mamaku tuh Tante Yuli sih sebagai referensi. Mana tante mama lu sendiri? Iya. Gue yang Tante Yuli in keluarganya, iya. Ponakan-ponakan yang lain, apa lu sendiri juga atau gimana? Lumayan ke gue sendiri lumayan strict tapi in a good way, dan itu realization-nya juga baru disadarin setelah sekarang gitu. Di awal-awal sucks juga ya gitu, menyebalkan juga ya gitu. Jadi bisa dibilang karakter Arga ini juga sebagian dari refleksi kamu pribadi ya sebenarnya. Bisa dibilang, karena pas aku lumayan banyak mendengar cerita-cerita orang gitu, terus aku tarik satu benang merah gitu. Memang nggak purely dari pengalamanku sendiri, cuma aku rasa setiap orang laki-laki atau perempuan pernah mengalami fase dia pernah merasa direndahkan. Dia pernah merasa tertinggal, dan dia pernah merasa harus mengejar sesuatu gitu. Kenapa semuanya pakai merasa? Karena itu cuma satu sudut pandang. Ya. Karena kita nggak pernah bisa cross check dari sisi sapinya sebenarnya tuh bener direndahkan atau enggak, atau itu feeling kita aja. Inferiority itu pasti kerasa ya. Pasti. Setiap orang pasti pernah ngerasain itu gitu. Ada nggak sih dari sosok asli dari nyokap lu sendiri yang kata-katanya atau dialognya itu yang lu implementasikan di karakter Tante Yuli secara persis seketiplek atau inspired by it lah intinya? Kalau dialognya nggak dari nyokap sih, tapi pernah denger statement kayak tanteku marah-marah terus. Ya emang gitu tuh, orang nggak pernah ngerasain belinya sih. Oh my god. Iya, mungkin faktanya benar, cuma kok sakit ya gitu. Iya. Tapi itu memang jadi beban tersendiri ya. Pasti kita di dalam keluarga tuh ada satu anak yang memang dikasih beban untuk melanjutin rumah orang tuanya ya. Betul, dan itu ketika udah, aduh beban banget nih karena nggak beli sendiri tapi direcokin kayak gitu. Iya. Dibebankan kayak gitu tapi masih diomongin di belakang kayak gitu lagi. Sebenarnya banyak dialog yang ku ambil dari sekitar gitu. Contohnya kayak kalau kita nggak bisa sumbang uang ya
Mendingan kita sumbang tenaga, tenaga. sumbang waktu atau tenaga itu juga menurutku sangat relevan gitu. Iya, siapa aja pernah ada ya sosok itu dalam hidup mereka ya pasti Iya. ya. Justru favoritku tuh justru katanya roda itu berputar, tapi kenapa? Gue dibawa terus. Iya, itu kayak karena itu temanku pernah ada yang ngomong kayak gitu karena dia merasa hidupnya di bawah terus gitu. Aku yang bercandain aja. Mungkin lu rodanya roda koper kali jadi kecil, abis naik cepat lagi turun. Masuk akal. Penulis kedua itu emang suka kreatif ya bikin perumpamaan ya. Oke, kontroversi kedua. Oke. Sosok Andin. Oke. Banyak banget yang minta, kenapa sih nggak dikasih closure yang layak untuk karakter Andin? Kalau secara pilihan kreatif, menurutku sebenarnya udah enough karena Andin sebenarnya udah statement mempertanyakan di pertengkaran terakhir dia sama Arga tuh. Soal prioritas ya. Yang kutanyakan sekarang tuh, aku prioritas kamu atau bukan? Dan sebenarnya dari habis itu Arga dapat telepon terus dia langsung pulang, kita udah punya jawabannya gitu. Yeah. Which is bukan. Arga saat itu prioritasnya masih keluarga dan menurutku sangat human ketika ya kita ketemu limitnya aja menurutku. Andin juga ketemu limitnya. Dia bertahun-tahun sama Arga terus merasa tidak diprioritaskan gitu. Wajar juga jadi sesuatu yang wajar ketika dia mutusin untuk pergi. Dan waktu itu keputusan kreatifnya adalah aku memilih untuk tidak pernah menonjolkan keluarga Andin. Ya. Karena Arga sebegitu, sebutlah minder gitu. Arga sebegitu sadar dirinya bahwa dia gak pernah mau ikut kalau Andin ngajakin sama sepupunya ke Senopati. Mungkin aku juga sempat baca sih ada yang bilang Arga itu red flag gitu. Ya. Arga itu red flag. Kalau aku tidak menyalahkan itu benar, cuma that's how human works sih menurutku. Karena kita sebagai manusia nggak mungkin cuma punya sisi baik aja. Begitu pun Arga gitu. Apalagi dia lagi di fase lagi di bawah banget nih. Yes, lagi di ujung puncak tanduk. Iya, lagi di puncak egonya, di puncak ambisinya, lagi lepas kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi keputusan-keputusan yang dia ambil of course nggak akan berdasarkan pemikiran yang matang gitu. Ya, jadi stage-nya emang beda. Tapi itu lumayan kontroversi yang betul banget itu yang rame banget. Paling enggak semua orang berharapnya Arga minta maaf sama Andin kan. Gitu. Oke. Kayak gitu aja. Tapi sebenarnya memang sempet dari awalnya emang nggak ada closure itu atau emang mungkin emang seharusnya ada tapi pada akhirnya diputuskan untuk dihilangkan untuk karena mungkin dianggap udah ada adegan lain yang mewakili atau gimana? Apalagi ini kan ini film Lebaran, momen mereka maaf-maafan. Iya. Gitu. Oke. Sebenarnya waktu itu nggak kepikir untuk ngasih closure yang lebih khusus, lebih jauh, karena sebenarnya udah lumayan clear mereka putus by emotion gitu. Terus aku ingat banget dia putusnya lewat chat kan, kayak aku udah capek ini, aku juga capek gitu kan. That's clear. Kayak dari Arganya nahan di segitu, Andinnya juga udah state. Kalau Andin kan jelas karena udah final, dia selama ini merasa udah ngasih semuanya juga ke Arga gitu. Cuma kalau di Arga kan dia yang lagi di fase tidak bisa memikirkan hal itu gitu. Cuma betul. Karena waktu itu kita considernya ini adalah film yang lebih ke arah family, arah bukan ke fokus ke romance gitu. Sebenarnya kalau mungkin ya kita kasih another adegan kecil gitu kayak closure, kayaknya kan lebih proper kalau aku mikirnya sesimpel mereka nggak sengaja ketemu di mana terus kelihatan doang terus udah paham kayak La La Land gitu atau apalah gitu. Jadi tapi kan jadi fokusnya udah bukan jadi keluarga lagi, bukan soal personalnya Arga lagi, tapi ini soal romance ya, benar. Maksudku makanya itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya udahlah kita putusin dengan perjalanan Arga yang dari awal mau apa terus di ending dia akan jadi seperti apa gitu. Iya. Kalau soal keputusan kenapa nggak balikan lagi sama Andin, kenapa dia lebih memilih Fanny daripada Andin? Gue sebagai penonton ya, gue nganggapnya gini. Gue mungkin pernah di posisi Arga ketika gue lagi mungkin emang kita nggak pernah tahu ya kapan seseorang itu datang dalam kehidupan lo dan kita menjalin hubungan yang just fine aja, baik-baik aja, tapi kemudian seiring dengan perjalanannya itu ternyata nggak 100% ternyata bukan loh, dia bukan buat gue, bukan yang cocok dengan kita gitu kan. Apalagi ketika dihadapkan dengan masalah keluarga yang lebih krusial, yang lebih genting.
dan dihadapkan apa tetap harus dipunya ekspektasi dari pasangan, gue nggak bisa sih. Ya. Ekspektasi itu gue nggak bisa memenuhi ekspektasi lu, dan jadi mending daripada gue nggak bisa memenuhin ekspektasi lu, mending gue yang mundur gitu kan. Yap. Dan lagi pula emang bener sih yang sosok Andin itu adalah bare minimum. Yap. Sebenarnya kan Iya. bisa menerima apa adanya itu bare minimum. Kalau nggak gitu, kalau nggak bisa menerima apa adanya, buat apa ada hubungan ya Iya, kan, sama betul, sekali at all. betul. Tapi kalau misalnya itu, I think Arga needs more than that gitu. Yap, ya. That's where Fandi comes and fill the gap Yap, there. ya. Walaupun mungkin gue merasa Fandi nggak pernah berniat untuk secara spesifik dia Intentionally naksir. nggak? Iya. Karena Yap. emang dari awalnya mereka udah bersahabat lama, mungkin mereka nggak menyadari ada saling ketertarikan gitu kan. Yap. Apalagi ada adegan yang ketika dia ini kan diukurin bajunya itu kan, terus Yes, dia ya. curi-curi pandang nih Iya. gitu kan. Itu pun juga si Fanny-nya juga masih agak denial sama diri Denial, sendiri betul. kan. Arganya juga casual aja. Betul. Intinya adalah Fanny itu lebih ngasih action langsung bantu Arga gitu kan. Yap. Cuma oh iya aku mau ikut seneng gini. Oh men, hari gini itu nggak bisa ngasih apa-apa selain cuma buat spirit doang ya kan. Benar. Itu kan gue ya sebagai pernah mengalami jadi Arga dan pernah mengalami jatuh bangun hubungan ya. Oh, menarik. Oke, karena kita ngomongin soal karir lu di film secara keseluruhan nih, Lin. Oke. Kayaknya gue selama 2 tahun terakhir ini tuh, Evelyn lagi. That's where gue tertarik sama ini orang siapa sih comes out tiba-tiba jadi she's everywhere gitu. Dan dia film ini tuh laku lagi. Sebelum ini kan sudah ada Alas Roban 1 juta penonton, hampir 2 juta juga ya kalau salah. 2,4 juta. Gila, dan itu multi genre ya, nggak cuma di drama family aja tapi juga di horor ya kan. Gue pertama kali tahu sosok Evelyn itu dari film horor dari Pamali ya. Dusun Pocong ya? Dari Dusun Pocong. Tapi gue dari pertama udah notice, oh Evelyn ini. Terus gue cari tahu lagi di Evelyn. Oh dia udah dari tahun 2017 dan which is itu nggak terlalu lama juga ya. Jadi menurut gue kayak, wah akselerasi karir lu lumayan juga cepet ya sebenarnya, dan langsung banyak penonton. Pengen tahu awal mula lu nyemplung di industri ini gimana sih gitu. Karena emang mungkin banyak banget ya teman-teman yang dari dulu pengen banget kerja di industri, nanti nggak tahu harus start from where gitu. Ini menarik juga nih. Gue kecemplung kayaknya, tapi nggak kecemplung yang gimana sih. Jadi sebenarnya waktu itu udah keinginan jadi penulis skenario spesifik penulis skenario langsung ya, bukan penulis novel. Yeah. Penulis skenario tuh udah agak lama kan, dari sekitar nggak lama banget 2013 lagi. Ya. Which is tuh waktu itu apa, lulus kuliah atau apa? Waktu itu udah lagi baru masuk kerja deh kayaknya. Gue sempat kerja di XX1 ngurusin newsletter website. Oh, it is you. Sama Derry Alit kalau kenal. Oh iya, tim sosial medianya kan Derry dulu. Betul. Dulu sempat di situ 3 tahun. Akhir-akhir di tahun kedua ketiga gitu kayak udah mulai ngapain ya. Dan itu kan selalu datang gala premier, selalu datang gitu kan. Terus kayaknya sesuatu yang menarik buat gue gitu. Karena gue backgroundnya musik, gue dari kecil main musik gitu. Waktu itu malah sempat mikirnya kayak gue bisa nih ngisi musik di film nih. Waktu itu sempat mikirnya gitu. Tapi gue juga suka belum banyak kan komposer ya soalnya. Betul. Gitu ya. Terus tapi gue juga suka nulis gitu. Terus kesempatan pertama gue tuh datang dari Dianita Tiastuti. Oh, manajernya Laura Basuki. Betul. Waktu itu mau bikin film, tapi at the end memang gak jadi juga. Cuma waktu itu adalah naskah layar lebar pertama yang gue tulis. Terus dari situ gue kenal satu sutradara, sekarang udah almarhum, namanya Hedi Suryawan. Gue deket juga sama dia. Dia bawa gue ke Max Pictures waktu itu, Pak Odi. Oke. Dia lagi ditawarin film Keluarga Tak Kasat Mata. Oke. Hits banget tuh waktu pada masanya ya. Yes. Terus waktu itu gue ditawarin lah mau gabung gak jadi tim penulis. Nulis. Karena ada gak cuma satu orang doang yang nulis. Iya betul, ya. Ada Mbak Lele juga. Ada Mbak Lele juga, betul. Terus akhirnya mau. Ya udah dari situ mulai film pertama gue jadi yang di syuting gitu dan yang tayang itu Keluarga Tak Kasat Mata. Tapi sambil nunggu filmnya tayang, gue ngambil lah FTV-an. Oke. Di tahun 2017 tuh gue masih sibuk di FTV lah. Seminggu 1, seminggu 2 judul gitu. Nggak ada kepikiran mau nulis film atau FTV atau sinetron tuh nggak ada. Gue bener-bener apa yang ada di depan yang ditawarin ya udah gue okein, gue jalanin gitu. Jalanin aja dulu intinya ya. Iya, jalanin aja dulu. Itu gue jalanin kayak a year, almost 2 years terus.
pas keluar Data Kasat Mata tayang, slowly mulai ada sebutlah tawaran gitu kayak mau tulis di sini yuk, di PH ini yuk, di PH ini gitu. Ya udah itu gue coba jalanin aja semuanya, gue jalanin satu-satu gitu. Ternyata tadi lu bilang eskalasinya cepet Eskalasi ya. cepet banget. Kok gue biasanya lama ya? Karena kalau dilakoni sih itu lama banget Iya. Tapi ketika orang lihatnya, Lama ya. ih gila dia tuh pertama kali nulis dia udah dari tahun ini, tapi sampai sekarang itu cepet Tapi banget. emang belum ada 10 tahun kan? Bener. Iya betul 9 tahun. Pertama kali kalau nggak salah nggak tahu ya itu apa lu nulisnya dari tahun berapa ya? Data Kasat Mata tahun 2017. Benar. Iya kan? Data Kasat Mata November 2017. Nggak tahu itu nulisnya dari tahun kapan? Oh, nulisnya 2015. Januari 2017. Tahunnya sama. Oh, tahun yang sama. Oke. Tahunnya sama. Karena waktu itu tuh gue sebenarnya lebih ke bantuin gitu loh konsepnya. Karena kayak skrip dokter juga ya. Skripnya tuh kayak lebih ikutan Kolaborasi aja. Iya, kolaborasi gitu. Karena skripnya tuh udah ada dari Genta sama dari Mbak Lele gitu. Jadi pas gue terima tuh mereka udah ketemu jadwal syuting. Oke. Jadi proses gue nggak terlalu panjang lah gitu di situ. Jadi kayak anak yang paling terakhir masuk lah gitu. Gitu. Terus baru deh film-film lainnya muncul, banyak juga dikasih kesempatan sama Odi. Kemudian lu berproses di Unlimited juga beberapa film. Betul, banyak. Terus sama Lito juga. Sama Lito juga benar, berproses juga. Itu pertama kali sama film apa nih? Sama film Pamali pertama ya? Pamali pertama. Habis itu baru yang drama ya? Habis itu Dusun Pocong dulu. Habis pokoknya trilogi Pamali, kemudian baru yang drama. Ini ya, sampai titik terakhirmu itu. Betul, trilogi Pamali dulu baru sampai titik terakhirnya. Benar. Nah ini menarik nih, ada dua genre yang sangat melekat dengan image-nya Evelyn saat ini. Drama keluarga dan horor. Dan kebetulan dua ini yang paling sukses ya, bisa dibilang ya. Iya. Dari antara dua itu, mana sih yang menurut lu paling enjoy melakukannya? Jujur gue enjoy drama. Itu pun yang gue lakukan ke beberapa produser yang udah kenal. Waktu habis Dusun Pocong rame, banyak banget yang terus nyebut gue penulis horor gitu. Oh Evelyn bukan yang nulis horor, Terus gue kayak, aduh gitu, bukan. Image gue udah terlanjur di horor nih, kayak Lele nih. Iya, terus kayak, kalau gue pertimbangannya waktu itu bukan image. Gue bukan penonton horor. Oke. Gue gak suka horor gitu. Karena kebetulan yang pertama kali dapatnya langsung film horor ya. Betul, karena gue menitinya dengan film-film horor gitu. Tapi karena kan pada saat itu menurut gue bukan di fase yang lagi pilih-pilih gitu. Jadi gue Jadi apa aja yang ditawarin, apapun yang ditawarin gue oke gitu. Tapi menurut lu ini ada extra effort gak sih untuk lu menulis horor gitu? Kalau misalnya lu gak terlalu lebih enjoy bikin drama gitu. Effortnya tuh mungkin lebih ke, gue tuh nggak tahu orang-orang gimana. Cuma kalau nulis horor adegan serem, guanya ketakutan. Kalau gue nulis drama adegan nangis, gue pasti nangis dulu. Justru itu bagus ya. Justru ketika lu bisa merasakan apa yang lu buat sendiri, itu berarti ya it works gitu. Iya, sebenarnya iya. Cuma kan jadi bad di gue ya kalau gue lagi nulis horor. Moodnya langsung berubah langsung moodnya. Iya, karena parno juga ya kalau gue nulis. Sebenarnya naskah horor yang terakhir gue tulis tuh Alas Roban. Gue masih ada film 2 belum tayang horor. Tapi tuh gue nulisnya sebelum Alas Roban. Oke. Jadi pas Alas Roban pun gue udah kayak, this is enough. Oh iya, kok jangan gue gitu, jangan gue please gitu. Jadi tuh gue langsung bilang ke Oswin kan, ya udah tapi jangan buru-buru karena gue nulisnya 9 to 5. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pagi sampai maghrib gue tutup laptop, gue gak mau sentuh. Gue gak mau ketemu adegan-adegan horor di malam hari ya. Tapi banyak sih penulis horor yang kayak gitu, yang mempraktekkan itu biar nggak kebawa suasananya ya kan. Karena beneran jadi serem, gue lagi nulis terus tiba-tiba ada suara kayak ikutan bikin panik gitu loh. Ya. Iya, jadi nggak lucu sih, nggak lucu itu. Tapi kalau genre lain ada yang pengen lu explore nggak sih selain drama dan horor? Komedi mungkin. Komedi kalau slightly gue masih suka. Kalau sedikit-sedikit gue masih suka gitu. Komedi yang satir itu gue atau thriller investigasi atau thriller tuh gue suka nontonnya. Suka nonton. Gue suka, kita nggak ada epic romance atau kolosal, pengen nyoba itu malah. Kalau ada epic kolosal. Dia cerita-cerita kayak historical. Tapi katanya lu sempat lagi develop skenario untuk film sejarah ya? Lagi syuting. Oh udah lagi syuting. Apa itu boleh ceritain bocorin dikit? Judulnya Emmy. Itu cerita yang kita ambil dari peristiwa nyata di hutan Polong Bangkeng tahun 46.
tapi fokus kita di kisah cintanya Amy Saylan sama Robert Walter Mongensi. Oh, wow. Tapi kalau Gitu. misalnya emang lu bikin skenario dari berdasarkan sejarah ya, Yep. pasti risetnya lebih Iya, effort lagi risetnya kan? lama. Ini setahun apa 2 tahun sendiri deh gitu risetnya. Wow. Dan sekarang lagi udah syuting ya sekarang ya? Sekarang udah syuting, lagi syuting. Itu juga one of yang gua berapi-api lah nulisnya gitu. Karena sesuatu yang baru ya. Karena sesuatu yang baru dan real kan. Dan kalau kita tahu kisahnya Amy Saylan yang ada di Google aja, kayak clickbait, langsung kayak lu pasti langsung pengen tahu nih kenapa ini siapa gitu. Langsung kayak gitu. Karena semenarik itu ya sosoknya ya. Semenarik itu. Kalau misalnya directing atau balik lagi ke musik misalnya kan sesuai dengan passion lu dari awal. Oke. Kalau ada kesempatan itu, you take it. Kalau balik lagi fully ke musik kayaknya enggak. Kamu masih actively ini nggak sih? Actively iseng-iseng bikin lagu atau masih recording sendiri, tapi buat diri sendiri aja gitu kayak. Lu bikin akun sendiri dong yang musik by Evelyn gitu misalnya ya kan, atau Evelyn Music atau apalah gitu, ini bikin akun sendiri aja. Karena udah nggak ada SoundCloud ya masalahnya. Iya, udah nggak ada. Nggak bisa yang secara spesifik jualan musik ya. Langsung ke Spotify sekarang jualannya. Iya, sekarang langsung. Jadi, tapi serius deh, teman-teman gue juga banyak yang kayak gitu sih, kayak self-publish gitu loh, musiknya sendiri ke Spotify, ke Apple Music gitu. Sekarang tuh udah enak banget sebenarnya ya. Iya benar. Semuanya ada bisa dengan gampangnya. Semuanya dipermudah banget gitu aksesnya. Tapi justru dengan itu saingan juga makin banyak. Betul, jadi banyak banget. Terus gue jadi mainnya bener-bener buat hobi aja sih kalau. Dan waktu itu juga kayaknya udah tersita dengan kerjaan utama lu sebagai penulis. Iya betul, iya betul. Tapi itu ngaruh gak sih, ngaruh ke mood lu bikin musik atau malah itu jadi pelarian lu untuk justru gue kalau di luar dari lagu soundtrack yang ada di filmnya ya. Ketika gue nulis, gue punya playlist sendiri. Selalu punya playlist sendiri. Setiap judul, kecuali horor. Jadi tiap film beda-beda atau selalu ada satu playlist? Oke. Dan gak cuma satu, biasanya tiga atau 4 atau 3-5 lah. Dan lu menentukan lagu-lagu yang masuk dalam playlist tiap film itu ketika lu nulis itu apa? Berdasarkan apa? Biasanya mood yang mau gue cari sama cerita lagunya tentang apa. Menurut gue harus precise cerita film gue sama cerita lagu dia harus sedikit banyak harus relevan gitu. Paling nggak secara mood ya? Secara mood gitu. Jadi ada effort khusus juga ya untuk mengeksplor lagunya sendiri ya? Iya itu kayak bisa sehari sendiri. Dan itu gue pernah di naskah terakhir yang gue tulis nih kemarin baru beres. Itu gue tulis sampai ini masuk song lagu ini, referensinya ini, outnya di sini. Itu kata produser gue. Ini lagunya nggak harus ini, enggak, tapi itu referensi, coba dengerin dulu, itu pas banget gitu. Jadi udah ada referensi lagu untuk kalau mau dimasukin dalam filmnya ini nih. Lagunya ini pas nih buat di adegan ini pas buat di adegan ini. Oke, kalau ditunggu aku khusus nanti playlistnya apa sih sebenarnya waktu itu? Kalau ditunggu, gue belum nulis lagu apa di dalam skrip, tapi yang gue dengerin itu Hindia, Karir Ini Tak Ada Akhirnya. Tapi yang dipakai Hindia yang beda lagi ya. Betul, tapi gue waktu itu nggak terlalu notice Perunggu soalnya. Jadi pas gue dengerin si Perunggu, yang gemilang tuh kayak langsung ini klik banget ya. Ini pas banget sih gitu. Dan lagunya paling nggak secara spirit masih Hindi banget ya intinya. Betul, spiritnya memang ke situ. Itu ada lagi mungkin lagu lain yang waktu nulis itu? Enggak, kalau dia cuma satu itu. Sama lagu Lebaran, Deng. Di ending Kita Kutawa. Idul Fitri. Iya. Jadi makanya mungkin mood lebarannya tuh terasa banget. Ya. Iya, setiap adegan lebaran gue putar lagunya Kita Kutawa yang Idul Fitri. Gitu. Lu sebagai penulis skenario ya, mana film lu yang menurut lu itu adalah titik balik lu pecah telur? Ini gue establish sebagai penulis skenario yang bener-bener penulis skenario, bukan yang coba-coba. Kayak awal-awalnya coba-coba masih ada hitungannya ya, kayak yuk ikut go with the flow aja gitu kan. Titik film apa tuh yang menurut lu gue mau establish, gue mau serius di sini, ini adalah titik balik gue, pencapaian gue, atau enggak sejarah lu, titik balik lu di film? Pamali lebih ke yang gue rasain adalah gini rasanya punya film box office tetap. Lebih gitu rasanya. Yang gue rasain ya. Itu Pamali yang pertama apa kedua? Yang kedua. Yang pertama kan 800.000 tuh lumayan loh menurut gue. Tapi kan di kita 1 juta baru box office, 990 pun enggak kan. Tapi 800.000 udah untung dong. Iya itu udah untung banget kan. Udah untung banget. Udah happy kan produser. Udah happy. Film pertama kan itu produksi mereka pertama kan, enggak ding nih. Enggak ding. Dia ada film, dia pertama kali ini ada film itu dulu nggak sih, Dread Out dan Daddy Jones semuanya dulu ya. Iya benar. Tapi juga nggak ada yang setinggi Pamali itu, mereka tuh pencapaian tertinggi mereka waktu itu ya. Itu makanya di hire terus sampai 3 seri nih. Karena
pertama kali mereka udah dapet setinggi itu langsung. Iya, dari opening aja udah 880 itu juga kayak Wow. wow, oke juga. Terus tapi yang box office pertama Nggak harus 1 juta sih. Pokoknya yang menurut lu ini this is it, this is the project that defines me as a scriptwriter. malah Andai Ibu. Andai ibu Andai Ibu tidak Tidak menikah Menikah dengan dengan ayah. Ayah. Berarti baru tahun lalu banget Baru ya. tahun lalu, prosesnya 2024. Itu juga film yang menurut lo ini film tipe kayak gini nih yang pengen gue bikin, yang pengen gue tulis. Sebenarnya bukan tipe, karena kalau tipe gue bosenan orangnya. Oke. Jadi gue bisa berubah-berubah gitu loh. Kadang mau yang upbeat, kadang mau yang mellow gitu. Cuma itu defines me a lot. Prosesnya, story wise gue suka, directing gue suka, pemain of course gue suka banget. Terus ini ada story yang sebenarnya menurut gue personal tapi menarik banget. Jadi dulu waktu gue masih di XX1, kan ketemu banyak PH, banyak premier dan segala macam. Gue selalu merhatiin lah, kita tahu loh Kasunil yang mana, yang mana gitu kan selalu tahu. That's what I do juga sih until now, up until now. Iya, kita ini dia, berjejaring gitu. Iya, ini orangnya gini, yang ini walaupun nggak pernah ngobrol. Iya. Gue tuh anaknya feeling banget, gue gut banget. Kayaknya Raffi ini PH-nya baik deh. Kalimatnya itu ya, PH-nya baik deh. Nggak tahu dalam konteks apa. Gue nggak kepikiran apa-apa lagi, cuma di kepala gue itu. Terus gue nonton film Nai. Sutradaranya Jenar Mesa Ayu yang main Mbak Ino Febrianti. Dari situ gue langsung tahu, siapa nih pemain bagus banget. Gue naksir langsung sama Mbak Ina. Kayak actingnya apanya segala macam. Gue suka banget dia di situ. Berapa years later, gue kenal Pak Sunil, dia minta cerita, gue kebetulan punya Andai Ibu. Gue kasih, dia suka. Itu gue gak expect sama sekali loh. Wah, dia bakal meranin. Karena original idea di tengah. Di tengah dengan harus mereka nyari IP yang udah terkenal duluan kan. Gue punyanya original gitu. Adanya susah loh zaman sekarang tuh original script itu susah banget nyari yang mau produce. Setengah mati. Terus akhirnya kita ngobrol, kita ngobrol, terus dia nanya siapa ya pemeran ibu yang oke. Gue bilang Mbak Ina. Oh, it comes from you. Yes. Mas Kurs juga alhamdulillah setuju gitu. Iyalah Pak. Iya. Emang manifestasi itu penting ya, manifestasi diri sendiri itu bisa. Itu bikin gue sampai sekarang pun gue belum mau ngambil cerita tentang perjuangan ibu atau cerita yang setema karena aku bias ya. Gue nggak mau punya pemeran ibu lain selain Syaino Febrianti. Jadi kayak alasannya personal aja gitu, kayak yang nggak mau aja gitu. Pasti kebayangannya nulisnya kebayangnya si Ina lagi. Iya. Sekarang ditanya misalnya lu tanya, kalau lu ngomong ibu pasti ke gue pasti jawaban gue Mbak Ina. Karena di kepala gue cuma ada karakter Wulan di Andai Ibu gitu. Coba kalau gue punya film ibu lain misalnya namanya siapa gitu, kan jadi ada bias kan, si siapa sama siapa gitu. Dan juga setelah Bossus nanti kan juga ada Lulu Tobing yang betul sebagai ibu dia bagus juga nih, betul, cukup menonjol juga di situ ya. Betul. Even setelah itu. Iya, karena Tunggu Aku Sukses itu emang nanti topiknya bukan perjuangan ibu, bukan tentang perjuangan ibu, bukan tentang relationship ibu anak gitu. Jadi itu beda konsep. Even lu menggambarkan sosok ibu di situ sangat bagus banget sih, kayak dia yang emang ibu yang ideal banget, yang menerima anaknya apa adanya, nggak ekspektasi yang gimana-gimana, yang bahkan bisa dibilang terimoan terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara suaminya, ya kan? Itu kan nggak banyak ya sosok yang kayak gitu. Iya, nggak banyak. Oh wow, tapi gue juga suka banget sih sosok ibu yang diperankan oleh Lulu Tobing di situ sih. Bagus banget. Even setelah itu lu nggak waktu nulis lu masih kebayang atau enggak? Atau sama sekali? Enggak, karena beda sih. Kan kayak kalau di kepala emang bukan fokusnya di situ ya? Iya, gue kalau kayak udah beda judul kayak nonton Marvel terus tiba-tiba nonton Vikings gitu. Kayak beda judul aja gitu, kayak beda universe. Cuma kan di kepala gue masih satu kesatuan besar gitu. Ketika ceritanya langsung spesifik, Flynn gue udah cerita tentang ibu. Sebentar. Gimana ceritanya? Gini. Aduh, jangan dulu deh gitu. Karena sekarang belum mau lah. Gue masih belum clean slate dulu nih. Iya, masih belum, masih Mbak Ina masih di kepala. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya emang yang meranin Mbak Ina lagi, nggak masalah sebenarnya kan? Kayaknya nggak masalah deh. Iya bisa juga ya. Tapi Mbak Ina tahu nggak sih kalau emang lo segitunya sama beliau? Kayaknya tahu deh. Kayaknya tahu. Karena sempat ngobrol sama Bang Ajau kan, suaminya. Gue deket sama Bang Ajaunya. Jadi pendekatannya pun juga lumayan deg-degan, lumayan personal gitu. Jadi kalau nulis di bidang lain, di medium lain mungkin novel atau sebenarnya kepikiran novel, cuma nggak tahu ya, kayak belum nemu satu yang menarik aja apa yang mau gue tulis gitu. Kalau story gitu. Tapi lu ada banyak dong bank idea untuk skenario film yang ini tinggal nunggu rumah PH-nya aja yang meminang ini yang tarik untuk. Sebenarnya gue tuh bukan tipe pitching. Gue nggak pernah ngasih file atau cerita ke produser terus 2 file terus bapak pilih satu gitu. Gue nggak pernah gitu. Gue selalu nunggu diminta
Itu pun mintanya harus 2-3 kali baru gue oke lu beneran mau berarti ya gitu maksudnya. Kayak Berarti alhamdulillah dia nggak nyari, tapi dia dicari sebenarnya. iya kayak mungkin produsernya nanya ke beberapa penulis gitu kan. Makanya kan menurut gue sih of course mereka melakukan itu. Cuma Iya. kalau dari gue tuh gue takut ditolak. Makanya gue Nggak seberani itu untuk ini ya. gue nggak seberani itu untuk pasti punya cerita lo Pak, bagus lo Pak, kayak pede banget lo gitu. Gue tuh agak gitu, makanya ya udah bapak kan yang minta nih, jadi nah ini menurut saya oke, menurut saya gimana gitu. Oke. Gue nggak Menarik sudut sih. pandangnya, caranya juga menarik banget ya dari seorang Evelyn ya. Memang tiap orang punya pendekatan yang beda-beda ya. Benar, tiap orang pendekatannya beda-beda. Sampai sekarang pun gitu konsepnya. Oh, dan gue nggak punya bank idea. Heeh. Nggak Gue punya. mut-mutan. Oke. Sekarang ada, cuma nggak kayak yang ini kayak cocok sama PH ini kayak cocok nggak gitu. Karena kan bank idea itu lahir dari gue bertumbuh kan. Ya. tahun berapa dan itu kan lewat fase gue yang beda-beda. Betul, dan itu bisa terupdate selalu terupdate dari waktu kan. Betul. Nah, bank idea ini let's say adalah sebutlah 10 gitu misalnya. Tapi gua sekarang harus mengkurasi lagi nih bank idea ini. Jadi masih relevan nggak nih? Masih relevan nggak, itu pertama. Terus kedua, pasti gue punya sudut pandang baru yang ya betul, itu penting banget sih. Iya, kayaknya gue harus catch up atau ini malah kayak jadi ini kayaknya enggak gitu. Justru bisa kadang-kadang dengan seiring dengan berutambahnya usia kita, makin mature-nya kita, itu jadi lebih improve sih ceritanya. Iya, nggak sih? Iya, betul. Karena kan kita ngelihat atau somehow malah yang ini kayaknya lebih jujur, lebih honest nih, masih polos, mungkin bisa gue ambil sedikit buat masuk kemana gitu, kayak gitu. Oke. Makanya gue nggak pernah ngasih cerita kalau gue sendiri belum fix sama ceritanya. Di gue ada kayak share story-nya gitu loh. Oke. Story feelingnya. Kalau gue udah ada feeling, baru gue berani untuk propose gitu, atau berani untuk ini ngasih Pak, ini Pak, kayak gitu. Tapi emang kayaknya kalau gue lihat emang lu naturally born storyteller ya kalau menurut gue ya. Nggak tahu juga ya. Dengan pendekatan lo kayak gitu kan, itu sebenarnya gue kayak nggak konvensional loh di bidang profesi ini sebenarnya kalau menurut gue ya. Dan bahkan mungkin I guess lu ketika kerja di 21 juga belum kepikiran banget untuk menjadi skenario atau udah? Enggak. Sambil jalan aja, ya? iya, sambil jalan. Terus Mbak Dian itu terus kayak, Mbak aku mau bikin film, Mbak ntar yang nulis ya. Oh ayo, gitu. Padahal gue gak pernah nulis apa-apa juga kan, gitu kayak nggak apa-apa, coba aja dulu. So dia apa sih, penasaran gue? Coba tebak. Nggak coba tebak, tapi ini menarik. Apa ya? Gemini bukan sih? Enggak ya? Taurus. Capri. Oh Capri, oke. Gue jarang banget ketemu orang Capri itu biasa. Gue nggak terlalu bisa. Lo apa? Gue Taurus. Oke. Abis ini season gue. Iya benar. Iya benar. Tapi menarik. Kan tuh tertarik sama zodiak gara-gara itu tadi ya. Gue percaya sih kalau zodiak itu menggambarkan kepribadian seseorang sih. Oh iya, human behavior. Iya, betul. Zodiak, MBTI, apa life path, semua gue pelajarin itu. Dan kita sebagai penulis skenario harus pahami itu sebenarnya ya. Iya, kayak itu juga menarik sih, karena kalau di penulisan skenario itu kan ada yang namanya archetypes. Betul. Archetypes karakter. Atau karakter sheet ya. Yes, somehow gue lebih suka MBTI-nya apa. Oke. Karena menurut gue langsung ke breakdown jeleknya. MBTI-nya apa, zodiaknya apa. Gue langsung kelihatan nih, misalnya Capri, gila kerja, kaku, apa gitu. Gue tinggal masukin feelingnya. Iya. Apa highest and lowest itu langsung bisa ketahuan, instead of gue bikin archetypes gitu. Makanya archetypes itu biasanya gue belakangan, atau malah nggak gue pakai sama sekali. Jadi lu pasti punya teman kayak gini, gue garanti gitu. Karena gue pendekatannya real human base. Yes. Nggak pernah pakai pendekatan yang gue selalu coba bikin yang ngarang-ngarang banget. Iya. Tapi emang justru itu harus kayak gitu ya. Mau sengarang apapun tetap harus ada. Oh itu emang manusiawi. Emang ada yang sosok kayak gitu. Kalau gitu ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang relate juga ya kan. Betul. Relatability itu paling penting banget sih sebenarnya gue gitu loh. Iya. Menarik. Thank you banget waktunya Evelyn udah berbagi. Sama-sama. Gue yang thank you. Sukses buat film berikutnya. Amin. Ditunggu banget film apa lagi judulnya? Emmy. Gue nunggu banget filmnya. Nah, kita ketemu di bioskop, Emmy. Dan kalau masih pengen nonton, tunggu aku sukses nanti, pengen memvalidasi apa kita obrolin tadi, nonton lagi di bioskop. Masih tayang. 3 juta penonton, yuk, bisa yuk? Bisa. Bye.